Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih telah mengunjungi atau kembali ke channel ini untuk mendengarkan kisah inspiratif. Video ini menceritakan tentang seorang TKW asal Jawa Timur, Indonesia yang bekerja sebagai tukang masak di restoran Arab, yang kemudian pemilik restoran jatuh cinta kepadanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita ikuti video ini sampai akhir. Alright. Okay. Aku adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ayahku seorang petani yang sudah renta. Ibuku buruh tani yang setiap pagi pergi ke sawah, memikul cangkul dan karung beras sisa panen. Rumah kami berdinding anyaman bambu, beratap seng berkarat yang menetes saat hujan datang. Kami tidak punya kamar mandi. Setiap sore, kami mandi di sungai belakang desa. Airnya dingin dan kadang keruh. Listrik sering padam. Dan satu-satunya hiburan kami hanyalah radio tua yang ayah dengarkan setiap malam sebelum tidur. Sejak kecil aku tahu, kami miskin. Tapi kemiskinan itu tidak pernah membuat kami menyerah. Aku tumbuh dengan impian, ingin sekolah tinggi, ingin mengangkat derajat keluargaku, ingin membelikan ibu kerudung bagus, dan mengobati ayah yang sudah lama sakit pinggang karena kerja terlalu keras. Tapi kehidupan tak pernah memihak orang seperti kami. Setelah lulus SMA, aku harus membuat pilihan yang pahit, lanjut kuliah atau bekerja. Dan akhirnya, aku memilih pergi jauh, menjadi TKW di Arab Saudi. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus. Saat aku mengisi formulir dan membubuhkan tanda tangan di atas materai, aku gemetar. Aku tahu, setelah ini, aku bukan lagi gadis desa biasa. Aku akan menjadi buruh migran. Dicibir banyak orang, diremehkan oleh sebagian saudara, tapi diam-diam didoakan oleh ibu setiap malam di sajadah lusuhnya. Maafkan aku, Bu. Bisikku malam itu sambil menatap langit-langit kamar. Anakmu harus pergi, bukan untuk lari dari desa, tapi untuk kembali dengan martabat. Hari itu, subuh masih gelap ketika aku pamit dari rumah. Udara dingin menusuk tulang, dan kabut tipis menyelimuti halaman sempit rumah kami. Ibu mengecup keningku, pelan tapi lama. Tangannya gemetar saat merapikan kerudungku. Sementara adik-adikku berdiri diam, menggenggam tas kecil pemberianku. Ayah duduk di kursi bambu, hanya menatap kosong ke tanah. Ia terlalu sakit untuk mengantar, tapi aku tahu hatinya ikut berangkat bersamaku. Jaga diri ya, Nak, kata ibu sambil menahan tangis. Aku hanya mengangguk, tidak sanggup bicara. Jika aku membuka mulut, air mataku akan tumpah. Perjalanan menuju Bandara Juanda di Surabaya seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Di dalam travel, aku hanya diam, melihat keluar jendela, menatap pepohonan dan rumah-rumah yang semakin jauh. Inilah pertama kalinya aku meninggalkan tanah kelahiranku. Pertama kalinya aku naik pesawat, dan pertama kalinya aku benar-benar merasa sendirian. Setiba di bandara, suasana semakin tak tertahankan. Deretan calon TKW lain ada di sana. Wajah-wajah muda dengan mata sembab. Sebagian menangis, sebagian diam seperti patung. Aku berdiri di antara mereka, membawa satu koper kecil berisi pakaian murah, foto keluarga, dan satu sajadah. Ketika namaku dipanggil oleh petugas agensi, langkah kakiku terasa berat. Hatiku berontak, ingin kembali. Tapi aku tahu, ini bukan waktunya mundur. Aku harus berani. Untuk ibu, untuk ayah, untuk masa depan yang tak bisa kubeli di kampung. Begitu melewati pintu imigrasi, aku menoleh ke belakang. Lalu aku menangis. Air mata itu bukan sekadar sedih, tapi campuran takut, haru, dan pasrah. Tunggu aku pulang, Bu, bisikku dalam hati.
Aku akan kembali bukan sebagai beban, tapi sebagai kebanggaan. Hari pertama menginjakan kaki di Riyadh, aku langsung dikejutkan oleh panas yang membakar kulit. Udara kering dan debu pasir menyelimuti setiap sudut kota. Tak ada pohon, tak ada suara jangkrik seperti di desaku. Hanya gedung tinggi, jalanan sibuk, dan suara klakson yang membuatku merasa seperti makhluk asing. Aku ditempatkan di sebuah restoran milik keluarga Arab kaya. Restoran itu mewah, dindingnya dilapisi marmer, dan pelanggannya orang-orang bermobil mahal. Tapi aku tidak bekerja di ruang depan. Tugasku adalah di dapur, tempat paling panas, paling bising, dan paling kejam. Setiap hari aku harus bangun sebelum matahari terbit, mengupas bawang puluhan kilo, mencuci piring sampai kulit tanganku luka, dan menahan teriakan manajer yang tak pernah puas. Bahasa mereka kasar. Aku tak mengerti, tapi nada suaranya menusuk seperti cambuk. Sekali aku terlambat bangun 5 menit. Aku dipanggil dengan kata-kata yang bahkan tak sanggup kusebut di sini. Tempat itu bukan dapur, tapi neraka. Aku hanya diberi waktu istirahat 1 jam dalam sehari. Makan, kadang hanya roti kering dan air. Tidur di pojok ruangan sempit yang juga jadi gudang. Tidak ada kasur, hanya kardus bekas yang kupakai sebagai alas. Aku sering menangis diam-diam, sambil mencuci panci besar di bawah keran air panas. Air mataku mengalir bercampur sabun. Kadang aku ingin kabur, ingin pulang, tapi lalu aku teringat ibu dan ayah. Mereka percaya aku sedang baik-baik saja. Mereka percaya aku kuat. Setiap malam sebelum tidur, aku menatap foto kecil keluargaku yang kusembunyikan di dompet. Aku bisikan doa pelan-pelan. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak ingin kaya. Aku hanya ingin selamat. Untuk bisa pulang. Untuk bisa membanggakan ibu. Walau hanya sekali dalam hidupku. Hari itu, aku hampir pingsan karena belum makan sejak pagi. Pekerjaan menumpuk. Suhu dapur seperti tungku. Dan telapak tanganku mulai melepuh karena air panas. Aku duduk sebentar di sudut dapur sambil menyeka keringat dengan celemek basah. Mataku buram, dan dunia seperti berputar. Lalu tiba-tiba, suara langkah kaki pelan memasuki dapur. Semua orang mendadak diam, bahkan suara wajan pun tak lagi terdengar. Itu dia, pemilik restoran. Seorang pria Arab tinggi besar, berwajah tegas, berjas rapi dengan jam tangan mahal melingkar di pergelangan. Namanya Sheikh Hamad. Selama ini aku hanya melihatnya sekilas dari balik pintu dapur. Tapi hari itu, dia masuk ke dapur. Dan untuk pertama kalinya, matanya menatapku. Dalam, lama, seolah sedang membaca seluruh kepedihanku. Aku buru-buru berdiri dan menunduk. Takut dianggap tak sopan. Tapi entah kenapa, dia tidak marah. Justru dia berkata dengan suara pelan, "Enti teabana, kamu kelelahan." Aku hanya mengangguk pelan, menahan air mata. Lalu sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Dia menyuruh semua pekerja istirahat. Dan kepadaku, dia menyuruh seseorang membawakan air dan roti hangat. Aku bingung, gugup, dan curiga. Tapi yang paling kuat kurasakan adalah aneh. Karena untuk pertama kalinya, ada yang memperlakukanku seperti manusia di tempat itu. Sejak hari itu, mata itu sering mengawasiku diam-diam. Ketika aku lewat membawa nampan penuh piring, ketika aku menyapu lantai restoran, bahkan saat aku mencuci beras di dapur belakang, mata itu tak pernah kasar, tak pernah menghina, hanya penuh tanda tanya. Beberapa pekerja mulai bergosip. Katanya, Sheikh Hamad mulai tertarik padaku. Aku ketakutan. Aku hanyalah perempuan desa, anak petani miskin, bukan apa-apa dibandingkan pria itu. Tapi takdir seperti ingin menulis cerita lain. Cerita yang tak pernah kubayangkan seumur hidupku. Hari itu, restoran sedang tutup lebih awal karena keluarga Sheikh Hamad mengadakan acara pribadi. Semua pekerja dipulangkan, kecuali aku. Katanya, aku harus tetap di dapur karena ada permintaan khusus. Aku gemetar, takut, pikiran buruk berputar di kepalaku. Apa maksud semua ini?
Mengapa aku yang disuruh tinggal? Menjelang tengah malam, pintu dapur dibuka. Sheikh Hamad berdiri di sana, mengenakan gamis putih bersih dan aroma parfum kayu gaharu yang khas. Dia memandangku dengan sorot mata yang sulit kutebak. Tenang, tapi menusuk ke dasar hatiku. Lalu ia berkata pelan, dalam bahasa Inggris campur Arab, "Duduklah, aku ingin bicara baik-baik." Aku duduk gugup. Kedua tanganku menggenggam celemek yang basah oleh keringat dingin. Sheikh Hamad menatapku sebentar, lalu menghela napas dalam. "Aku sudah lama memperhatikanmu. Kamu berbeda dari yang lain. Kamu bekerja keras, jujur, tidak banyak bicara, dan mata kamu penuh luka tapi tetap kuat." Aku menunduk, tak berani menjawab. Lalu kalimat itu meluncur dan menggetarkan seluruh duniaku. "Would you marry me?" Maukah kamu menikah denganku? Aku sontak menatapnya dengan wajah pucat. Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Dalam pikiranku, kalimat itu seperti lelucon paling gila di dunia. Mana mungkin seorang pria Arab kaya raya melamar seorang TKW dapur yang hanya punya sepasang sandal jepit dan mimpi pulang. "Kenapa saya?" Tanyaku pelan, hampir tak terdengar. Sheikh Hamad tersenyum tipis, lalu menjawab, "Karena kamu tidak memandang aku sebagai uang. Karena kamu tidak menunduk karena takut, tapi karena hormat. Dan karena hatiku tenang saat melihatmu bekerja." Air mataku jatuh, bukan karena bahagia, tapi karena bingung. Hati kecilku ingin menerima, tapi otakku berteriak, "Jangan, jangan tertipu harapan." Malam itu, aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya, lalu berdiri perlahan dan berkata, "Beri aku waktu. Aku perempuan miskin, tapi aku punya harga diri. Aku ingin yakin bahwa ini bukan mainan." Sheikh Hamad hanya mengangguk, tapi di matanya aku melihat kesungguhan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tiba di negeri gurun ini, aku merasa dihargai bukan karena jasaku, tapi karena jiwaku. Setelah malam itu, hidupku tak lagi sama. Lamaran dari Sheikh Hamad tersebar cepat di antara para pekerja restoran dan pembantu di rumahnya. Entah siapa yang membocorkannya, tapi dalam hitungan hari, aku menjadi bahan omongan di dapur, lorong, bahkan kamar mandi. Tapi bukan pujian yang kudengar, melainkan hinaan. "TKW kampung kok mau jadi istri bos? Pasti karena pengin kaya. Dasar perempuan murahan. Dia pasti sudah pakai guna-guna. Masa bos seganteng itu mau sama pelayan?" Setiap kalimat itu seperti pisau, menggores telinga, lalu merobek harga diriku. Aku hanya bisa diam. Aku tidak bisa membalas. Karena dalam hati, aku juga bertanya-tanya, apa benar aku pantas untuk semua ini? Lebih berat lagi ketika ibu majikan perempuan, ibu dari Sheikh Hamad, datang ke dapur dan menatapku dengan tatapan seperti memandang najis. "Enti Hadimah, la tastahik ibni." Kamu hanya pembantu, tidak pantas untuk anakku. Aku hanya menunduk, air mata menetes di lantai marmer. Tapi aku tak bersuara. Aku tahu, di negeri ini, aku bukan siapa-siapa. Jika mereka mau mengusirku, aku hanya akan kembali ke tanah air dengan nama buruk dan tangan hampa. Malamnya, aku salat di atas sajadah usang yang kubawa dari rumah. Sajadah tipis, penuh noda, tapi satu-satunya tempat aku merasa dekat dengan Tuhan dan orang tuaku. Dalam sujud, aku menangis, bukan karena lamaran itu, tapi karena ujian yang datang bersamanya. Ya Allah, aku tidak meminta kekayaan. Aku tidak meminta cinta dari bangsawan. Aku hanya ingin selamat, terhormat, dan bisa pulang tanpa aib. Jika dia memang jodohku, kuatkan aku. Jika ini tipu daya, lindungi aku. Beberapa hari kemudian, Sheikh Hamad memanggilku lagi. Tapi kali ini bukan untuk bertanya, melainkan untuk memberi jawaban yang lebih besar dari sekadar perasaan. Hari itu, aku pikir aku hanya akan dibawa untuk libur sebentar ke Mekah sebagai hadiah dari Sheikh Hamad karena aku bekerja dengan baik.
Tidak pernah terbayang bahwa perjalanan itu akan menjadi titik balik seluruh hidupku. Kami menempuh perjalanan darat dan udara. Saat tiba di Mekah, aku hampir tak percaya. Seluruh tubuhku gemetar saat menatap Ka'bah pertama kali. Aku menangis terseduh-seduh. Rasanya seperti mimpi. Dari kampung kecil di Jawa Timur, kini aku berdiri di Tanah Suci, tempat semua umat Islam bermimpi datang. Tapi semua berubah ketika di dalam kamar hotel mewah itu, Sheikh Hamad duduk bersamaku dan 2 orang saksi dari keluarga jauhnya. Ia menatapku dengan lembut dan berkata, "Hari ini aku akan menikahimu. Di tempat suci ini, di hadapan Allah, bukan dunia. Jika kamu bersedia, maka hari ini engkau jadi istriku yang sah." Aku syok, tubuhku lunglai. Aku pikir ia hanya bicara. Ternyata semua sudah disiapkan. Seorang penghulu dari masjid dekat haram datang. Saksi sudah siap. Mas kawin berupa uang dan sebuah cincin zamrud diletakkan di hadapanku. Air mata jatuh deras. Aku hanya sempat berbisik dalam hati, "Ya Allah, kalau ini takdir MU, maka aku terima dengan ikhlas." Dengan suara gemetar, aku mengucap, "Saya terima nikahnya." Dan semuanya selesai. Tepat saat adzan maghrib berkumandang di Masjidil Haram. Detik itu juga, aku sah menjadi istri Sheikh Hamad, seorang TKW tanpa gelar, tanpa keluarga di sampingku, menikah di depan Ka'bah. Hanya aku dan Tuhan yang tahu betapa hatiku hancur dan bersyukur dalam waktu yang bersamaan. Setelah akad, kami langsung salat maghrib berjamaah di Masjidil Haram. Aku bersujud di tempat paling mulia di muka bumi ini. Air mataku membasahi sajadah putih. Bukan karena aku menikah dengan orang kaya, tapi karena Tuhan menunjukkan bahwa jalan hidup yang penuh luka bisa berujung pada keajaiban jika kita sabar menjalaninya. Setelah resmi menjadi istri Sheikh Hamad, kehidupanku berubah dalam sekejap. Aku dipindahkan dari kamar pelayan ke kamar utama di lantai 3. Kamarnya luas, karpetnya tebal seperti awan. Jendelanya menghadap taman kurma. Lemari penuh pakaian mahal, sepatu bermerek, dan perhiasan emas berderet seperti pameran. Tapi anehnya, aku justru merasa kecil. Mereka memanggilku sekarang dengan Siti Fatimah, nama Arab yang diberikan padaku usai menikah. Tapi di dalam hati, aku tetap aku. Aku, anak petani dari lereng Gunung Ijen. Aku yang dulu mandi di sungai dan tidur beratapkan genteng bocor. Aku yang dulu makan tempe dan garam. Kini disuruh duduk di meja marmer, makan dari piring emas, dilayani para pelayan yang dulunya teman seperjuanganku di dapur. Hari pertama menjadi istri, aku tak bisa tidur. Di dalam kamar mewah itu, aku menangis diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena takut kehilangan diriku sendiri. Sheikh Hamad sering menatapku heran. "Kamu kenapa tidak bahagia? Bukankah semua orang ingin hidup seperti ini?" Tapi aku hanya tersenyum dan menjawab lirih, "Saya bahagia, tapi saya juga takut. Takut lupa caranya bersyukur. Takut hilang jadi diri saya." Beberapa orang tetap mencibir. Ada yang bilang aku perampas. Ada yang bilang aku pesugihan. Tapi Sheikh Hamad tidak peduli. Ia tetap memperlakukan aku dengan lembut. "Kamu bukan pelayan lagi. Kamu istriku, setara denganku. Hiduplah dengan kepala tegak." Tapi aku tahu, di mata sebagian orang, aku tetap TKW, hanya saja sekarang pakai parfum mahal. Maka aku memutuskan satu hal, aku tidak akan berubah menjadi siapa-siapa. Aku tetap akan memasak, tetap akan merawat taman kecilku sendiri, tetap menulis surat untuk ibu di kampung, dan tetap salat di sajadah usang yang kubawa dari Jawa Timur. Aku istri Syekh, tapi aku tetap aku. Hari itu, aku menjejakkan kaki kembali di tanah kelahiranku, desa kecil di Jawa Timur yang penuh kenangan. Setelah bertahun-tahun jauh dari keluarga, meninggalkan ladang dan rumah sederhana, aku pulang membawa sesuatu yang tak pernah kubayangkan, sebuah kisah yang bisa membuat kepala mereka terangkat. Setibanya di pelataran rumah, aku disambut dengan tatapan penasaran dan bisik-bisik tetangga yang dulu sering meremehkanku. Mereka masih ingat betapa aku adalah anak petani biasa, yang berani pergi jauh demi nasib yang lebih baik.
Kamu pulang? Dari Arab? Mereka bertanya sambil menahan tawa dan rasa heran. Aku hanya tersenyum dan mengangkat tangan, menunjukkan cincin zamrud yang kini tersemat di jariku. Iya, aku pulang dengan status istri seorang syekh, kataku dengan suara tenang tapi penuh kebanggaan. Mata mereka melebar, dan perlahan bisik-bisik berubah menjadi ucapan selamat dan kekaguman. Bahkan ibu-ibu tetangga yang dulu menghinaku kini mendekat, menggenggam tanganku, dan berkata, "Kami bangga padamu, Nak. Kamu telah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang berjuang." Air mataku menetes, bukan karena iba, tapi karena bahagia. Bahagia karena aku bisa membawa perubahan untuk keluargaku, dan membuat orang-orang yang dulu meragukanku kini melihatku dengan hormat. Aku tahu, perjalanan masih panjang. Namun hari itu, di bawah sinar matahari Jawa Timur yang hangat, aku merasa kuat. Kuat sebagai perempuan, sebagai istri syekh, dan yang terpenting, kuat sebagai aku sendiri. Setelah aku pulang ke desa, banyak hal berubah. Tapi yang paling menakjubkan adalah cinta yang datang bukan hanya dari manusia, tapi dari langit yang selalu menyertai langkahku. Setiap pagi, aku masih bangun lebih awal. Tidak lagi untuk memasak di dapur restoran, tapi untuk menghadap langit, mengucap syukur dan berdoa. Aku merasakan ada kekuatan besar yang membimbing setiap keputusan dan langkahku. Sheikh Hamad selalu mengingatkanku, cinta sejati itu bukan hanya kata-kata, tapi perlindungan dan pengorbanan. Dan aku merasakannya dalam setiap doaku, setiap senyuman anak-anak kampung yang kini bisa sekolah karena bantuanku, setiap tetes air mata bahagia ibuku yang sudah tak lagi bekerja keras di sawah. Cinta dari langit itu menguatkanku, menjadikanku pribadi yang tak hanya berjuang untuk dirinya, tapi untuk keluarga dan kampung halaman. Cinta itu mengalir dalam doa yang kupanjatkan di atas sajadah usangku, yang kini bukan hanya saksi tangisku, tapi juga harapanku. Kini aku tahu, perjalanan panjangku bukan hanya tentang menjadi istri seorang syekh kaya raya, tapi tentang menemukan cinta yang sesungguhnya. Cinta pada diri sendiri, pada keluarga, dan pada Sang Pencipta. Dan cerita ini adalah kisah tentang bagaimana seorang perempuan Jawa Timur biasa, dengan segala keterbatasannya, mampu meraih cinta dari langit dan menuliskannya dalam hidup yang penuh berkah. Terima kasih telah mengikuti perjalanan hidupku dari anak petani di Jawa Timur, hingga menjadi istri seorang syekh di tanah Arab. Kisah ini bukan hanya tentang perubahan nasib, tapi tentang keberanian, keteguhan hati, dan cinta yang sejati. Cinta yang datang dari langit dan mengalir dalam doa yang tak pernah putus. Semoga cerita ini menginspirasi kamu untuk selalu percaya pada kekuatan impian dan ketulusan hati. Salam hangat dari aku, dan jangan pernah lelah berjuang. Selesai. Saudara, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.